Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue akan membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan antara pahlawan kelas S melawan monster tingkat naga telah dimulai. Flash yang datang membantu Tank Top Master berhasil mengalahkan monster yang ada. Begitupun Tatsumaki yang bisa dengan mudah mengalahkan monster yang dia lawan. Yang tapi terjadi sebuah plot twist karena monster yang berhasil dikalahkan itu bukannya mati, tapi malah berubah menjadi lebih kuat. Nah, di chapter kali ini pertarungan akan berlanjut. Muncul seekor monster lagi yang akan dilawan oleh Blue dan ada beberapa hal mencurigakan. Seolah-olah semua kekacauan ini didalangi oleh seseorang yang tentunya belum kita tahu siapa dan apa tujuan dari orang tersebut. Pokoknya chapter kali ini itu seru banget coy. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasannya. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Tatsumaki yang sedang melawan gerombolan serangga tingkat naga. Yang tumben-tumbenan gambar ini sangat berhubungan sama apa yang bakal terjadi di dalam chapternya. Dan judul untuk chapter kali ini adalah Hidup atau Mati. Chapter dimulai di tengah pertarungan Tatsumaki melawan para serangga. Melihat serangga yang jumlahnya sangat membludak dengan ekspresi yang lumayan panik, Tatsumaki berkata, "Bisa gawat kalau sampai ada satu ekor saja yang berhasil sembunyi. Aku tidak boleh menyisakan satu telur pun." Apa boleh buat? Tatsumaki sepertinya akan mengeluarkan kekuatan seriusnya. Tapi tiba-tiba sebelum itu terjadi, ada satu serangga ini yang malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Lalu nempel ke pahanya Tatsumaki. Wow, maksudnya apaan nih kemai bini kayak gini, cok? Ngerasa ada serangga yang merayap di paha dia, Tatsumaki langsung ngamuk. Dan dengan kekuatannya yang saat ini nggak dia kendalikan, Tatsumaki mengangkat seluruh kota ke atas langit. Sekaligus semua serangga yang ada di bawah tanah pun ikut terbawa juga. Dan gak lama kemudian, kota P langsung rata dengan tanah. Semua permukaannya langsung berubah menjadi padang pasir yang sangat luas. Nggak ada lagi gedung-gedung, nggak ada lagi bangunan, adanya cuma puing-puing di sekitar padang pasir. Tatsumaki mengatakan, perlawanan yang sia-sia. Masih ada saja monster yang berpikir bisa menang melawanku hanya dengan mengandalkan jumlah. Tapi di sini, setelah melakukan semua hal tersebut, Tatsumaki mulai agak mencurigai sesuatu. Apa jangan-jangan tujuan mereka hanya untuk menghancurkan? Kalau iya, artinya mereka berhasil. Aku tidak punya pilihan lain selain menghancurkan seluruh kota sampai menjadi butiran pasir. Gak lama kemudian datang sebuah helikopter. Para reporter keluar dari helikopter tersebut. Mereka berlari mendekati Tatsumaki dan bertanya, "Kami dari TVP. Apa benar Anda Tatsumaki sang tornado teror? Kenapa Anda tidak bisa sabar menunggu kedatangan Neo Heroes? Apa memang perlu sampai menghancurkan kota begini?" Tatsumaki yang kesel ngedengar pertanyaan tersebut berkata, Kalau tidak begini, palingan seluruh benua sudah jadi makanan serangga sekarang. Jangan banyak mengeluh, aku sudah melindungi kalian, idiot." Lalu para reporter malah mengatakan, sama sekali tidak ada penyesalan ternyata. Tatsumaki dengan sangat kesal berkata, "Apa selanjutnya kalian saja yang aku jadikan pasir sekalian?" Konyol sekali. Tatsumaki pergi dari tempat tersebut. Yang para reporter mengatakan kalau Tatsumaki malah lagi kabur. Lalu di atas kota, Tatsumaki mulai melihat ke sekitar dan berkata, "Meskipun aku tidak terluka, tapi sistem di kota sudah sampai pada batasnya. Kalau tidak segera mengambil langkah pencegahan untuk bencana monster berikutnya, umat manusia tidak akan sanggup bertahan." Kita berpindah ke kota L, tempat di mana Blue berada. Di sini bisa kita lihat, dia sedang menghindar dari serangan suatu monster yang menyemburkan cairan asap. Ternyata monster yang sedang Blue lawan adalah tingkat ancaman naga yang bernama Unagi Dragon. Fokus dari Blue saat ini masih untuk menghindar dari serangan monster tersebut. Bahkan bisa kita lihat di sini juga kalau ukuran monsternya itu sangat besar. Serangan asam dari monster tersebut terbukti sangat kuat. Karena dia mampu melelehkan sebuah gedung yang cukup besar dengan satu serangan aja.
Ngelihat hal tersebut, Blue berkata, "Wah, gila, lengah dikit aja bisa langsung mati nih gua." Lalu kita berpindah ke kota T, tempat Genos lagi menghadapi salah satu monster tingkat naga. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya besar yang ada di tengah kota. Dan cahaya tersebut seketika berubah menjadi ledakan yang sangat amat besar. Sampai-sampai menghancurkan puluhan bangunan yang ada di sekitarnya. Dari kejauhan, kita bisa melihat kalau Genos sepertinya terkena ledakan besar tersebut. Genos yang saat ini sedang tergeletak berkata, "Aku berhasil mengalahkannya. Tapi pertarungan sengit lainnya seperti biasa. Aku berhasil menjatuhkan monster tingkat ancaman naga sendirian. Seharusnya aku menjadi lebih kuat setiap hari kan? Tapi monster yang muncul akhir-akhir ini itu semakin kuat dengan sangat cepat. Jadi rasanya aku tidak membuat kemajuan apapun. Rasanya terlalu menyiksa jika ini disebut main kejar-kejaran." Gak lama kemudian, para warga muncul. Suara gemuruhnya berhenti. Oh, monsternya sudah musnah. Demon Cyborg berhasil membasmi monster tersebut. Tapi dia babak belur begitu. Apa dia baik-baik saja? Tapi syukurlah dia masih bisa menang. Apa dia masih hidup ya? Mengenaskan sekali. Aku jadi khawatir. Gimana jadinya kalau nanti ternyata masih ada iblis yang tersisa? Kalau tiap hari begini, sepertinya punya nyawa sebanyak apapun tidak akan cukup deh. Gak lama kemudian, para warga melihat para Neo Heroes yang telah datang ke tempat tersebut. Dan Genos merasa kalau dia harus bertambah kuat lagi. Dan chapter 228 dari manga One Punch Man telah selesai. Wah, gimana nih menurut kalian? Chapter 228 manga dari One Punch Man. Yang menurut gue di chapter kali ini itu ya seperti chapter sebelum-sebelumnya juga ya. Menurut gue sih sangat menarik. Kenapa? Karena ya kita bisa ngelihat akhirnya ya setelah sekian lama itu Tatsumaki bertarung lagi coy. Walaupun ya di sini sebenarnya Tatsumaki nggak bertarung amat, lebih kayak pembantaian aja gitu. Karena kan lawannya itu nggak terlalu melawan lah. Walaupun ya sebenarnya lawannya pun monster tingkat naga gitu. Tapi sebenarnya beberapa hal yang gue omongin kemarin di detail-detail itu gue sempat ngomong juga kan kalau misalnya musuhnya Tatsumaki ini yang serangga-serangga ini walaupun jumlahnya udah jauh membludak, jauh lebih banyak daripada sebelumnya, itu nggak akan ada pengaruhnya sama Tatsumaki coy. Karena Tatsumaki itu memang pahlawan yang beda level lah sama pahlawan-pahlawan lain ataupun sama monster-monster yang lain gitu. Tatsumaki itu gimana ya, kayak di bawahnya Blast tapi di atas semua pahlawan yang ada. Kalau misalnya dibandingkan sama yang lain jauh banget coy. Tatsumaki itu kuat banget. Makanya monster tingkat naga itu nggak ada apa-apanya bagi dia. Dan kemarin pun gue sempat bilang kan kalau misalnya ya palingan cara Tatsumaki untuk ngalahin monster serangga yang banyak banget kayak gini, yang susah buat ngalahin satu persatu, ya Tatsumaki tinggal ngangkat kotanya. Dan ternyata beneran dong, di chapter kali ini beneran terjadi, beneran diangkat kotanya gitu. Jadi ya kira-kira gitulah cara Tatsumaki buat ngalahinnya gitu. Ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa seberapa gampangnya sebenarnya Tatsumaki bisa ngalahin semua monster yang ada di hadapan dia. Nah, oke. Jadi di sini karena chapternya lumayan pendek juga ya, gue lihat-lihat cuma 13 slide kalau nggak salah ya. Itu pun termasuk sama covernya juga gitu. Jadi emang pendek banget ini chapternya. Di sini seperti biasa gue akan membahas detail-detail yang mungkin kurang kalian perhatikan ketika kalian nonton videonya pembahasan tadi ya. Detail yang pertama itu soal serangga satu ini loh. Serangga satu ini itu bisa-bisanya nempel di paha Tatsumaki anjir. Terlalu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan anjir. Bisa-bisanya dia nemplok gitu tiba. Bahkan Tatsumaki aja sampai ngamuk gitu kan. Karena satu hal kayak gini, gue yakin ya mungkin awalnya Tatsumaki nggak sampai pengen ngancurin kota banget gitu sampai jadi butiran debu semuanya kan, semua kotanya tuh bener-bener jadi pasir coy, jadi padang pasir gitu. Mungkin awalnya Tatsumaki tuh nggak sampai seberlebihan itu pengen ngalahin monsternya. Cuma ya karena ada satu serangga yang nemplok ini, jadinya dia terpaksa, atau sebenarnya bukan terpaksa, lebih tepatnya kayak udah terlalu marah lah, udah terlalu nggak bisa ngendalin kekuatan. Akhirnya ya kotanya hancur jadi padang pasir coy. Terus ya ini ada satu hal yang bisa dibilang cukup aneh juga, yaitu para reporter yang tiba-tiba datang nanya ke Tatsumaki, terus dia bilang kayak, kenapa lu ngancurin kota? Kenapa nggak nungguin pahlawan dari Neo Heroes? Lah maksud gue, pahlawan dari Neo Heroes itu nggak sekuat itu anjir.
Karena kan kalau misalnya kalian ngelihat juga di chapter-chapter sebelumnya, mereka itu cuma ngalahin monster-monster kroco. Dan monster-monster kuatnya itu cuma palingan tingkat iblis doang gitu, nggak ada tingkat naga. Apalagi tingkat naga yang sampai serangga, jumlahnya ratusan juta gitu. Bahkan mungkin sampai miliaran itu jumlah serangga yang ada waktu nyerang Tatsumaki. Jadi itu sih menurut gue udah di luar kausalitas dari si pahlawan-pahlawan Neo Heroes ya. Berkata demikian, kenapa mereka sampai bisa mengatakan ke Tatsumaki, kenapa nggak nunggu pahlawan dari Neo Heroes aja? Nah, tujuan utamanya itu adalah ya untuk bikin propaganda. Kalau misalnya pahlawan dari Neo Heroes itu kuat-kuat dan mereka ada di samping masyarakat daripada asosiasi pahlawan yang image-nya itu udah kayak buruk gitu loh. Pahlawannya pada egois, terus pahlawannya tuh lemah-lemah. Kan yang diperlihatkan kemarin itu bukan pahlawan kelas S kan dari asosiasi pahlawan, melainkan pahlawan-pahlawan yang kayak cuma kelas A, kelas B. Jadi ya bakal kelihatan lemah banget, jomplang banget lah kalau misalnya dibandingkan sama pahlawan kelas S. Terus ya di sini Genos akhirnya bisa mengalahkan monster tingkat naga sendirian. Yang dimana ini merupakan prestasi ya, bisa dibilang ya, prestasi untuk Genos. Karena kan sebelum-sebelumnya Genos itu sangat kesulitan untuk melawan monster tingkat naga karena memang dia belum selevel itu gitu. Dia tuh masih levelnya di monster tingkat iblis. Tapi kali ini dia bisa ngalahin monster tingkat naga. Walaupun dengan semua upgrade-nya Genos tetap sekarat coy. Karena memang monster tingkat naga tuh sebenarnya sekuat itu. Cuma ya kita ngelihatnya kayak gampang-gampang aja. Karena kan kita itu ngelihatnya para pahlawan yang ngalahin monster tingkat naga itu biasanya Tatsumaki atau Saitama. Yang dimana itu levelnya tuh udah beda banget coy. Itu levelnya level anomali. Nah ketika kita ngelihat level-level yang kuat, yang beneran kuat, bukan levelnya anomali kayak Genos ini, ya dia sangat-sangat kesulitan ya buat ngalahin monster tingkat naga. Bahkan dia sampai sekarat, nggak bisa gerak gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Tentang detail-detail penting dan pembahasannya juga yang tadi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Ya gue nggak yakin sih seberapa banyak orang yang nonton sampai sejauh ini. Mungkin kalian bisa ini ya, absen gitu, absen. Bang, gue nonton sampai akhir. Nah, gue pengen lihat tuh orang-orang yang nonton sampai akhir. Coba kalian komentar, coba kalian absen gitu. Nanti gue love, nanti gue balas komentarnya. Pasti itu, pasti gue balas komentarnya, pasti gue love. Yang bilang, bang, gue nonton sampai akhir. Coba gue pengen lihat seberapa banyak orang coy yang nonton sampai akhir. Karena gue berterima kasih banget ke kalian kalau kalian nonton sampai akhir coy. Karena itu ya sangat gue apresiasi lah. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.